Dear Memory, menjadi bagian dari Greatest Memory, yang mana ini merupakan acara yang sangat legend sekali. Itu benar-benar bahagia, bangga. Pada saat aku siaran tentunya sering baper ya. Cerita di Greatest Memory itu menurut aku sangat, aduh sedih banget, sedih. 12.12 FM, ku punya cerita radio kesayangan kamu. Halo, masih bareng sama aku Aura. Gimana nih kabar kamu hari ini setelah cukup lama di ghosting sama si dia? Halo Mbak Rizka, gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah sangat baik sekali Mbak Eno. Hari ini kegiatan udah ngapain aja nih Mbak? Hari ini tadi aku sudah MC, kemudian tadi sempat ngobrol sama teman-teman radio juga, terus kesini. Main ke tempat-tempat sama teman-teman di radio, kangen gak sih Mbak untuk balik lagi jadi penyiar radio kayak yang dulu lagi gitu? Kalau dibilang kangen sih pasti sangat kangen banget ya, karena mau nggak mau radio itu dulu menjadi bagian yang sangat penting banget mengawal perjalanan hidup aku. Bahkan apa yang dulu aku dapetin di radio juga masih aku pegang sampai detik ini, bahkan pada saat saya berada di sini ya, gitu sih, pasti kangen banget. Cuman kalau untuk siaran lagi, sebentar dulu deh. Kenapa nggak mau siaran? Padahal tuh kalau aku lihat-lihat di sosmed kayak, aduh pengen lagi nih dengerin Mbak Rizka, pengen dengerin Greatest Memory-nya, Dear Memory-nya gitu lagi. Banyak sih sebenarnya Mbak Eno yang nanyain gitu, kenapa nggak bikin versi yang sendiri gitu ya, atau mungkin kapan nih Kak siaran lagi. Itu banyak banget Mbak DM yang masuk seperti itu. Cuman karena situasinya sekarang ini udah beda ya. Saat ini saya sudah berkeluarga, otomatis akan mempengaruhi apa yang menjadi prioritas. Betul, aku sekarang. Sudah ada 2 toddler di rumah. 2 toddler. Kelakuan unik apa yang pernah dilakukan oleh toddler-toddlernya Mbak Rizka? Ini kan kalau aku lihat di sosmed tuh, waduh, aku kalau di posisi itu kayak, aduh aku baby blues nih kayaknya nih. Mbak Rizka sampai kesana gak sih? Pernah ngerasa, gitu? Kalau menurut aku sih, kelakuan anak itu bagi aku adalah sebuah tantangan bagi seorang ibu ya, seorang perempuan, bagi orang tua gitu ya. Karena semenggemaskan apapun, keberadaan anak ini akan selalu dinanti sih kalau buat aku. Jadi semenggemaskan apapun mereka itulah yang jadi obat saat aku ngerasa lelah, bosen, mungkin namanya kita hidup kan ada masalah dan sebagainya ya. Dan mereka yang jadi obat sih. Jadi mungkin untuk saat ini memang fokus ke mereka adalah hal yang sedang aku jalani gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, awal siaran tuh tahun berapa sih? Aku awal siaran tahun 2009 Mbak Eno. Oke. Kenapa memutuskan untuk jadi penyiar radio? Apakah langsung kayak, wow suaraku bagus sekali, aku mau jadi penyiar radio aja gitu? Sebenarnya kalau diceritain lucu juga sih ya. Aku lulus SMA itu tahun 2008 dan kebetulan aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana Mbak Eno, dan kesadaran pendidikan yang cukup kurang ya di lingkungan tempat aku tinggal, sehingga memang waktu itu aku nggak langsung kuliah. Aku gap year sebenarnya kurang lebih sekitar 3,5-4 tahun. Jadi teman-teman aku lulus sekolah, mereka kuliah, aku belum. Nah pada tahun 2009 itu aku dulu sekolah di Pekalongan ya, SMA-nya. Kemudian kembali ke Magelang tuh tahun 2009. Sebenarnya aku datang ke radio waktu itu tuh hanya mengantarkan sepupu aku untuk melamar sebagai penyiar radio. Sebenarnya sepupu aku yang pengen jadi penyiar, dan aku sama sekali nggak ada kepikiran buat jadi penyiar gitu. Aku kesana hanya mengantarkan dan sekedar nanya aja tuh sama resepsionis, nanya ada lomba nyanyi nggak di radio, karena kebetulan memang aku seneng nyanyi Mbak. Ya dulu di SMA itu kan ikut padus,
Kebetulan menang se-Ekskarisidenan Kedu Pekalongan. Kebetulan setelah itu terus dapat beberapa kesempatan yang bagi seorang anak SMA waktu itu lumayan banget ya, karena sempat buka konser musisi jazz ternama juga waktu itu, jadi pengalaman yang luar biasa. Terus waktu di Magelang aku merasa kayak seru juga ya nyanyi gitu. Aku nanyain lomba, ternyata malah ditawarin jadi penyiar. Ada manajer keluar waktu itu ke resepsionis, terus ketemu aku, terus nggak ngerti kenapa waktu itu tiba-tiba aku dengan pedenya disuruh nyanyi dan mau. Langsung di depan manajernya Iya, ya? langsung di depan manajernya gitu, disuruh nyanyi dan mau. Terus habis itu aku diminta untuk masukin lamaran. Suruh bawa application Kirain ini letter. apa langsung jalur dalam aja gitu? Enggak ya? Enggak, tetap by prosedural. Cuman memang ada jalur khusus gitu. Kebetulan setelah itu nggak lama dapat panggilan buat tes psikologi, kemudian tes vokal. Setelah itu ternyata lolos, jadilah penyiar. Dan sementara sepupu aku yang aku anterin nggak kesampaian gitu. Terus gimana, ada selek nggak tuh di situ tuh? Nggak ngerti ya, karena mungkin belum begitu peka ya. Jadi ngerasanya ya mungkin emang sedikit nggak enak. Tapi namanya rezeki kan nggak pernah ada yang tahu ya. Suaranya kayak tadi ngomong, mungkin memang sebenarnya nggak enak kok. Aku dengernya enak banget suaranya. Ada nggak sih tips and trick supaya suara kita tuh bisa kayak jadi penyiar radioable gitu, suaranya bagus gitu? Sebenarnya kadang-kadang aku mikirnya gini, orang-orang itu bermindset penyiar radio tuh suaranya harus bagus. Sebenarnya enggak. Kalau kita tahu Nikta Gina itu suaranya secempreng apa ya kan? Desta secempreng apa? Kayaknya kalau didengerin tuh nggak ada bulet-buletnya, nggak ada indah-indahnya. Tapi dari apa yang aku dapetin selama di radio itu, apa yang kemudian membuat seorang penyiar itu dia punya kekhasan atau dia punya air personality gitu ya, itu adalah style dia ngomong. Jadi nggak perlu dibuat-buat sebenarnya Mbak. Nah, yang kemudian membuat suaranya enak didengar itu adalah ketika kita sudah bisa membalancing antara intonasi, kemudian power, kemudian volume, kapan kita harus tahu ganti intonasi, kemudian kelola power, kelola volume. Dan itu juga memang butuh proses untuk belajar sih. Jadi kalau dulu di radio itu teman-teman yang baru masuk gitu biasanya kita di tes vokal dulu, kemudian nanti kan baru oke, ini jenis suaranya seperti ini, kemudian dia kelemahannya di sini, kelebihannya di sini. Jadi kita petakan dulu, terus nanti baru kita di manage gitu. Nah, kemudian nanti ada kayak suara diafragma, pernafasan diafragma. Kemudian ada latihan-latihan khusus yang memang untuk bisa digunakan untuk mendukung supaya suara kita itu juga semakin baik lagi. Ya, karena memang tanpa latihan tuh nggak bisa ya. Jadi selama saya siaran itu sudah beberapa tahun siaran, setiap kali mau siaran bahkan sampai saat ini kalau mau MC juga biasanya tetap pemanasan dulu gitu. Pemanasan dulu. Walaupun udah siaran lama tapi pemanasan itu penting ya Mbak? Iya, sangat penting sekali karena memang ibarat kata kayak pisau aja nih Mbak Eno. Pisau itu kalau setajam apapun tapi dia nggak pernah diasah, ya dia bisa berkarat juga ya. Bicara tentang suara seorang penyiar, pernah nggak sih Mbak dikomplain kayak, ih jadi penyiar tuh harusnya suaranya nggak kayak gitu, kamu tuh nggak cocok sebenarnya jadi penyiar radio gitu? Aku yang dikomplain? Kayaknya seingat aku sih belum pernah dikomplain ya. Alhamdulillah. Cuman merasa ada kendala pasti pernah. Contohnya misalnya mungkin pada saat aktivitasnya lagi sangat banyak dan mungkin sampai malam. Karena aku dulu kebetulan gabung juga di komunitas musik jazz, jadi mungkin sampai malam itu membuat kesehatan kita menurun dan itu berpengaruh ke kualitas suara, jadi serak gitu loh Mbak. Dan itu selama cukup lama, 2 mingguan lebih gitu, jadi kendala banget. Cuman ya mau nggak mau itu jadi tantangan juga sih. Jadi meskipun dalam kondisi suara seperti itu, kita tetap harus kasih yang terbaik buat pendengar. Pernah nggak sih kayak suaranya kan lagi nggak bagus gitu, sedangkan seorang penyiar itu adalah vitalnya ya di suara gitu. Terus gimana caranya supaya menjaga
walaupun suaranya lagi serak, terus menyampaikan ke si pendengarnya nggak ada bedanya gitu, gimana? Walaupun nggak kasih tahu nih kalau kondisi kita tuh lagi nggak baik-baik aja sebenarnya suaranya. Mungkin kalau kita mau ngasih tahu secara natural aja ya. Jadi kita nggak perlu minta maaf, tapi mungkin bisa disampaikan bahwa ini memang hal wajar yang sering terjadi, menimpa banyak orang, dan ini dikarenakan rutinitas yang cukup padat, dan kalau kita kelelahan kan pasti ngefek ya Mbak, pengaruh ke suara kita. Dan biasanya juga faktor lain adalah selain kelelahan itu kurang cairan. Kurang cairan itu pasti sangat berpengaruh banget. Dan buat kamu yang pengen kualitas suaranya terjaga, diatur pola hidupnya, diatur cairan yang masuk ke tubuh kita. Jadi tubuh kita itu mendapatkan porsi yang pas untuk bisa organ-organ di dalam itu tuh recharge lagi. Iya, benar sekali. Terus bedanya penyiar yang dulu dengan yang sekarang pasti kan beda banget dengan adanya kemajuan teknologi gitu. Apa bedanya penyiar yang dulu dengan yang sekarang sih Mbak? Kalau menurut aku perbedaan penyiar dulu dan penyiar sekarang itu salah satunya terletak di keleluasaan atau mungkin kebebasan dalam bermedia sosial. Kalau zaman dulu kan mungkin kita masih terbatas ya, media sosial itu belum menjadi sesuatu yang memang benar-benar kayak sekarang melekat ini. Sekarang iya. Ya. Kalau sekarang tuh kayaknya hidup kita tuh benar-benar udah nggak bisa jauh dari media sosial. Kalau zaman dulu kan belum begitu ya. Jadi radio pun juga masih jadi satu gadget platform yang masih banyak sekali digandrungi masyarakat gitu, sehingga mungkin sebenarnya tantangan kita waktu itu kurang sih. Dan sebenarnya perbedaannya untuk penyiar saat ini adalah tantangannya luar biasa. Bagaimana seorang penyiar itu bisa mengalahkan effort media sosial yang ada ini untuk mengarahkan pendengar tetap bisa mau dengerin radio. Nah ini juga butuh pemetaan juga sih, karena kan gimana nih caranya ya biar pendengar tuh masih tetap mau dengerin aku. Berarti seorang penyiar itu harus ada value lebih, karena zaman sekarang tuh nggak bisa kita tuh hidup hanya dengan satu keahlian aja. Iya, jadi kita harus punya hal lain, punya value lain yang bisa kita tonjolkan untuk menjadi kekhasan, ciri khasnya personal bener itu. Banget. Nah, ngomongin soal personal branding, kalau sekarang kan gampang ya Mbak ya, kayak bikin personal brand di sosmed ya tinggal main Instagram, terus ya foto ala-ala udah ketahuan nih, oh dia suka traveling atau apa gitu. Cuman kalau dulu nih, gimana caranya seorang penyiar itu membrandingkan diri dia sendiri gitu, sedangkan sosmed saat itu tuh belum masif kayak sekarang. Kalau yang aku lakukan saat itu ya mungkin kalau media sosial itu baru sebatas Instagram aja, dulu belum ada yang video-video kayak sekarang, belum ada sinematik gitu ya. Jadi kalau aku waktu itu ya mungkin hanya sekedar posting foto aja di media sosial, di platform media sosial, atau mungkin di gadget kita, seperti itu sih. Atau mungkin update kegiatan kita, karena kan dengan kita kalau kita jualan, kita nggak pernah posting, mana orang tahu kalau kita jualan ya kan? Bahasanya kan seperti itu ya. Jadi untuk supaya orang itu tahu bahwa ini loh kita seorang announcer, ini loh kita seorang MC, itu memang kita mesti memperlihatkan itu, bukan berarti untuk sebuah pamer, tapi memang kita harus bisa menonjolkan bahwa ini value yang kita punya gitu. Oke. Terus dulu tuh kan banyak sekali orang-orang yang rela datang ke studio siaran gitu. Ada hal-hal unik nggak sih yang sampai Mbak rasain gitu? Bagaimana antusiasnya para pendengar ini untuk ngelihat aku siaran gitu? Banyak banget sih Mbak ya. Dulu tuh banyak banget, kalau terutama Valentine gitu tuh banyak banget yang ngirimin coklat gitu ya. Paling nanti dibagi-bagi sama teman radio, sama keluarga juga mungkin ya. Kemudian banyak banget berarti itu dong. Ya lumayan. Waduh. Tapi nggak cuma pada saat Valentine aja sih, karena kan yang namanya pendengar itu kan mungkin mereka akan begitu pada saat mungkin mereka merasa happy banget gitu.
Tapi ada kalanya juga kita menemui pendengar yang memang dia tuh bener-bener awkward banget ya. Maksudnya kayak dia merasa kita pengen mencoba untuk Lebih dekat ya sebenarnya. menjalin hubungan yang baik, tetapi mungkin penerimaannya yang kurang tepat sehingga mungkin dia menganggap lebih. Disalahartikan gitu Ya, ya. dan ketika minta ketemu sementara secara pribadi saya juga sebenarnya menolak gitu ya. Itu udah langsung sakit hati. Ada pengumpatan juga seperti itu. Jadi Pengumpatan itu dilakukan secara verbal kah atau gimana? lewat waktu itu SMS ya Mbak Eno. SMS? Iya. Waduh. Waktu itu SMS dan itu neror terus sampai nelpon terus. Nggak cuma nelpon ke telepon pribadi tapi juga di telepon kantor tuh ditelepon terus. Jadi bener-bener luar biasa banget. Ada beberapa yang seperti itu Mbak Eno. Dan ada juga yang makin kesini kan media sosial juga semakin Semakin canggih gitu ya, booming banyak. ya. Itu juga ada juga yang mereka ngumpat-ngumpat di media sosial, jelek-jelekin karena WA-nya nggak dibacain dan sebagainya. Tapi aku melihat itu sebagai satu fenomena unik bahwa itu sebenarnya bentuk cinta mereka ke idola mereka, seperti itu sih. Kalau dulu tuh di waktu Mbak siaran ada segmen yang populer banget yaitu adalah Greatest Memory. Nah, Gimana perasaannya begitu Mbak bisa baca cerita-cerita yang mungkin kadang relate, kadang wah kok nih kayak kasihan atau wah ikut happy gitu, gimana rasanya? pastinya menjadi bagian dari Greatest Memory yang mana ini merupakan acara yang sangat legend sekali. Sudah ada sejak mungkin belasan tahun. Aku lebih melirik ke kameramennya ya. Kalau ngomongin belasan tahun yang lalu gitu, nggak tahu kenapa pengen lihat ke sana gitu. Itu benar-benar bahagia, bangga. Tentunya menjadi bagian dari program yang sangat legend sekali. Dan pengalaman menjadi salah satu penyiar sempat menjadi eranya saya waktu itu di Greatest Memory adalah kesempatan yang ternyata saat ini juga saya rindukan gitu. Pada saat aku siaran tentunya sering baper ya Mbak, namanya kita membacakan cerita seseorang gitu ya dengan berbagai macam problematika kehidupan mereka, mulai dari cerita-cerita yang menurut aku sangat sederhana sekali, bahkan sampai dengan cerita-cerita yang cukup rumit dari mulai mereka yang tinggal di Jogja, kemudian ada di Purwokerto, ada di Tegal, karena kan Greatest Memory juga sempat disiarkan di beberapa kota lain ya. Di situ saya berpikir bahwa oh ternyata kita itu hidup sebagai manusia itu menjalani kehidupan kita dengan track kita masing-masing, dengan problematika yang nggak sama, tapi pada dasarnya kita semua itu punya, cuman ada yang memperlihatkan dan ada yang enggak. Wah, belajar banyak banget karena pengalaman itu ternyata datang tidak hanya dari apa yang datang ke kita sendiri, yang kita alami secara langsung, tetapi juga berdasarkan dari cerita-cerita teman-teman yang pernah cerita di Greatest Memory itu menurut aku sangat berarti banget sih. Dan aduh sedih banget, kangen ya pasti ya, karena sangat sangat mencintai acara itu bahkan sampai saat ini gitu. Boleh nggak sih Kak, kita sedikit aja kita melakukan reka adegan kayak awalannya aja gitu. Kayak dulu waktu pembukaannya adalah kan Dear Memory gitu. Iya. Aku mau minta tolong ke Mbak Rizka untuk boleh nggak sih coba satu kalimat itu aja. Dear Memory, Yogyakarta, Februari 2024. Begitu banyak kenangan yang terjadi, Mem. Hingga akhir tahun ini, pastinya akan menyapa dalam hidupku. Jika kamu memilih untuk melupakan kota ini, tapi enggak buat aku, Mem. Kamu dan kota ini menyimpan begitu banyak kenangan yang indah. Ternyata bener ya,
kata banyak orang kalau Jogja itu adalah kota yang sangat indah. Ya, indahnya karena hadirnya kamu dalam hidupku. Tapi ternyata itu nggak berlaku bagimu. Bagimu, kota Jogja ini justru menyimpan banyak sekali kenangan buruk. Dan ternyata Jogja juga menjadi tempat yang penuh luka bagimu. Teruntuk kamu yang jauh di sana, aku sangat berharap saat ini kamu baik-baik aja. Dan aku juga berharap kamu akan terus bahagia. Entah dengan siapa nantinya. Terima kasih ya, sudah hadir dalam hidupku dan membuat kenangan yang manis bersamaku. Wah, keren banget ya Allah. Ada nggak sih Kak cerita yang masih membekas banget di hatinya Mbak Rizka sendiri, kayak nggak bisa dilupain gitu, nih salah satu cerita ini? Banyak sih sebenarnya ya, cuman yang cukup membekas itu ada seseorang, dia adalah seorang adik, punya kakak. Tetapi selama ini itu dia hanya dianggap sebagai sebuah beban. Karena si kakak ini dia mungkin sudah sukses terlebih dahulu, sehingga kemudian menjadi bagi orang tua itu kakakmu aja udah sukses loh, kok kamu belum apa-apa dan sebagainya, sementara kamu laki-laki. Dan itu ternyata bagi seorang laki-laki ya, karena laki-laki itu kan tidak bercerita, tapi mereka mancing. tapi mereka ternyata memendam banyak hal, dan itu terkadang tidak kita tidak kita jangkau gitu. Ternyata selama ini dia butuh didengar. Dia butuh didengar. Dia juga nggak terima diposisikan seperti ini. Ternyata dia juga punya rasa sakit hati. Ternyata dia juga kepikiran, nggak bisa tidur, sampai nulis diary, dan bahkan itu diceritakan di salah satu acara yang cukup legend, yang mana semua orang dengar. Tapi waktu itu memang disamarkan Mbak namanya. Jadi memang waktu itu dia memang nggak mau disebut namanya. Iya, nggak mau disebut namanya karena mungkin sebagai seorang laki-laki mungkin akan agak jatuh harga dirinya ya ketika apa yang dia alami atau apa yang dia rasakan itu terungkap oleh banyak orang seperti itu. Kenapa nggak bikin itu sih Mbak, kan tadi mengulang masa lalu, terus kayaknya happy juga bawain greatest memory. Pengen nggak sih kayak punya segmen greatest memory sendiri gitu? Pengen banget dong, pengen banget pasti. Tapi lagi-lagi memang kita butuh partner ya untuk itu. Jadi aku menantikan kalau misalnya ada yang mau ngajak kolaborasi untuk itu. Silahkan sekali ya. Aku akan seneng banget sih, karena bagaimanapun karya itu memang membuat kita nggak ngerti kenapa bahagia gitu. Ketika kita punya karya itu membuat kita menjadi seseorang yang lebih berharga ya. Jadi bukan hanya sekedar mungkin kita kerja itu cari duit ya, tetapi duit itu bisa habis. Tapi kalau kita punya karya, ternyata karya itu dikenang loh sampai sekarang. Gajiku dulu kan sudah habis nih, tapi ternyata karya yang pernah ditorehkan itu sampai saat ini masih bisa dinikmati, dan ternyata bisa bikin bahagia banyak orang loh dengan mengenang masa-masa dulu gitu. Ya, ada perasaan bangga bisa menjadi salah satu partisipan di karya tersebut ya. Pastinya bangga banget karena saat itu kan yang berharap juga banyak ya, sehingga ada rasa tanggung jawab yang mesti dipenuhi karena pendengar sudah menunggu nih. Mereka mau nunggu sampai 1 bulan, 2 bulan hanya untuk ceritanya dibacakan. Karena ternyata memang nggak semua orang itu cerita, butuh diberi solusi.
mereka hanya pengen Pengen didengar. didengar. Iya, dan benar. nggak semua orang paham bahwa orang curhat itu Ya, cuma hanya pengen butuh didengar, aja. tidak butuh solusi. Tapi ego manusia pada saat orang bercerita itu ingin memberikan masukan, saran, dan solusi. Kalau dulu gimana sih ya, pendengar bisa mengirimkan ceritanya supaya bisa dibacakan gitu? Mereka ada beberapa cara. Yang pertama lewat email, kemudian lewat inbox Facebook, kemudian lewat inbox Instagram, dan juga lewat surat. Surat. Iya, jadi mereka lewat pos. Effort ya? Se-effort itu, benar-benar luar biasa. Makanya aku sangat menghargai sekali keberadaan pendengar ini, bahwa radio itu bukan apapun tanpa pendengarnya. Kalau tadi adalah cerita yang terkenang itu cerita yang agak mellow gitu. Kalau cerita yang happy banget gitu, yang masih bisa dikenang sampai sekarang, nggak bisa dilupain, itu ada nggak sih Mbak? Ada, biasanya kaitannya dengan mantan ya. Aduh. Itu banyak banget. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ketemu mantan, atau mungkin menikah sama mantan. Yang mungkin mantap sekian sekali. lama sudah nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, terus menjalin hubungan lagi dan menikah. Mungkin itu satu kebahagiaan yang berbeda untuk bisa diceritakan gitu. Saat ini kesibukan yang lagi dijalani Mbak Rizka itu apa sih? Kan udah nggak siaran lagi gitu, kayak sayang banget. Tapi masih berada masih berada di bidang yang mengutamakan suara gitu, masih Iya. nggak sih? Masih. Saat ini aku bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Jadi aku kalau weekdays itu kerja di office hour, kemudian biasanya aku juga mengisi di beberapa pelatihan atau forum public speaking. Karena kebetulan kuliah aku kan juga relate dan relevan dengan apa yang selama ini aku jalani ya di dunia broadcasting ya. Dan juga masih VO, voice over juga masih, nge-MC juga masih. Jadi alhamdulillah apa yang aku dapetin di radio dulu itu masih bisa Dimanfaatkan. aku karyakan sampai saat ini gitu. Oke. Sebagai VO talent nih, apa tantangan terbesar yang dulu tuh di radio nggak gini, tapi pas jadi VO talent begini gitu? Perbedaannya antara jadi penyiar dan VO talent? Tentunya sama-sama punya tantangan tersendiri ya Mbak, karena kalau di radio kan juga ada beberapa segmentasi listeners ya. Jadi misalnya untuk program acara A dan program acara B itu punya segmentasi listeners yang tidak sama. Begitupun dengan pada saat saya menjadi voice over talent, karena itu juga sudah saya lakukan sejak dulu di radio, itu juga bergantung pada dari program yang akan saya bawakan. Jadi misalnya ada company profile, kemudian ada yang notabene iklan, kemudian ada yang hanya sekedar news aja, kemudian ada yang magazine dan sebagainya. Itu tentu butuh style yang nggak sama ya. Kalau untuk segmentasinya untuk teenagers biasanya suaranya lebih up. Kalau untuk yang company profile biasanya menggunakan suara yang agak rendah, seperti itu aja. Jadi tantangannya memang kita harus bisa fleksibel terhadap permintaan dari klien tanpa mengurangi kekhasan kita. Oh gitu. Sebenarnya ada trik khusus nggak sih untuk jadi seorang VO gitu? Karena kan yang ditonjolkan hanya suaranya aja nih Kak gitu. Gimana seseorang itu bisa dikatakan kamu tuh cocok untuk jadi VO talent gitu? Menurut aku apa yang membuat seseorang eksis dalam menekuni satu bidang, termasuk di sini adalah voice over talent gitu ya, adalah tetap attitude Mbak. Attitude bener. itu everything banget, nggak bisa kita abaikan. Karena kalau kita bicara soal kualitas, banyak banget sekarang ini VO talent yang menjamur lah di Jogja. Bahkan mereka juga nggak semuanya berasal dari lingkup ilmu komunikasi atau bahkan mungkin broadcasting ya. Karena menjamurnya media sosial ini khususnya di kalangan anak muda ya, Gen Z, milenial gitu, menjadi momen atau peluang bagi mereka untuk belajar banyak hal.
Tapi ketika tidak diiringi dengan attitude yang baik, itu akan merusak atau menghancurkan. Artinya misalnya ada yang mungkin nggak on time, jadi kita lebih menonjolkan ke servisnya aja. Pilihan VO talent itu akan sangat banyak sekali. Betul. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menghandle klien itu dengan baik sehingga mereka merasa nyaman berhubungan dengan kita dan merasa puas dengan pekerjaan kita. Gitu aja sih. Waduh, gimana sih rasanya jadi terkenal, tapi orang tuh nggak kenal sama kita. Yang terkenal cuma suaranya aja. Mungkin kalau dengar suaranya ngeh gitu ya, kalau itu adalah suara kita. Tapi kalau melihat secara langsung nggak Tahu ya. Perasaannya gimana? Menurut aku sebagai sebuah privilege sih. Karena terkadang kalau kita terlalu dinotis sama orang juga nggak nyaman. Mungkin ketika kita berada di public space gitu, kita jadi merasa terbatas ruang gerak kita, takut nanti orang kelihatan. Sama aja ketika orang jadi artis gitu, mereka akan lebih cenderung untuk membatasi diri pada saat di tempat luar, umum ya. karena mungkin nanti takut, oh ternyata si artis itu begini ya, oh ternyata si artis itu begitu ya. Jadi menurut aku ketika kita nggak dikenal secara visual gitu ya, hanya secara audio aja, menurut aku sebuah privilege sih, karena memang nyamannya kita pada saat kita siaran. Menurut aku pada saat kita sudah turun panggung ya kita memang orang biasa aja gitu. Kalau harapan kedepannya buat Mbak Rizka sendiri secara pribadi gitu, entah pengen balik lagi siaran atau ya dari hal-hal kecil kayak konten Instagram itu pengen di-manage lagi lebih baik gitu. Apa sih sebenarnya yang pengen banget sama Mbak Rizka itu dicapai? Ya, sebenarnya aku pengen bikin semacam, dulu sebenarnya aku pengen bikin podcast seperti ini, Mbak. Cuman emang banyak keterbatasan ya, belum ada partner tapi dia cukup sibuk sekali sehingga untuk kita merintis bersama-sama itu memang nggak mudah ya. Kemudian selain itu juga aku pengen banget mengelola media sosial ya tentunya, karena bagaimanapun di era sekarang ini media sosial ini menjadi representasi dari diri kita. Jadi orang tuh pasti akan pengen kenal kita. Kalau belum ketemu orangnya pasti akan dicari sosial medianya. Sama ketika penasaran sama kehidupan mantan tuh pasti kita misalnya stalking di media sosial. Jadi media sosial itu menjadi alternatif utama atau pilihan pertama untuk seseorang mencari tahu tentang seseorang atau tentang sesuatu hal, dan pastinya mungkin butuh sosial media spesialis dan sebagainya. Dan aku juga pengen banget punya semacam kayak lembaga gitu ya, yang mana itu memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar public speaking, karena memang ternyata kemampuan public speaking itu tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang ada di dunia broadcasting aja, tetapi bahkan semua orang, karena kemampuan public speaking itu akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi sama orang lain, keberanian kita pada saat kita di forum, di tempat umum, kemudian mempengaruhi kemampuan leadership kita, bisa mendukung karir kita, dan alhamdulillahnya sih sebenarnya belakangan ini banyak orang yang lebih sadar untuk bisa pintar public speaking. Bahkan sekarang di media sosial juga sangat banyak sekali kalau kita mau belajar dari sana. Itu sih Mbak, mungkin itu yang pengen aku harapkan. Jadi kalau nanti anak-anak udah agak gedean ya, mungkin aku bisa fokus ke sana gitu. Amin, semoga itu semua apa yang ya diharapkan bisa terwujud. Amin ya Allah. Gitu. Aku menyimpulkan, dan setelah aku analisa dari kehidupan aku, terkadang memang Allah itu memberikan kita hal-hal yang baik itu lewat kesulitan, lewat sebuah pengorbanan, lewat sebuah perjuangan. Mungkin kalau pada saat itu kita tidak ditempa dengan berbagai ujian, mungkin kita tidak akan merasakan kenikmatan atau kebahagiaan seperti yang kita dapatkan sekarang. Jadi bagi aku proses itu adalah hal yang paling mahal untuk seseorang bisa dapatkan, karena nggak semua orang paham dengan proses. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana seseorang melihat juga proses sampai di titik itu. Aku anggap itu sebagai krisis dalam diriku ya.
dan bagaimana krisis itu menjadi sebuah peluang buat aku. Jadi motivasi. Jangan sampai itu menjatuhkan, maka aku balik Mbak memikirkannya. Oh, aku ngomong aja dibayar loh. Apalagi kalau aku udah kerja. Itu sih yang aku pegang. Jadi pada saat kita berada di titik terendah atau mungkin pada saat kita diremehkan, itu jangan fokus pada apa yang mereka katakan, Hal tapi negatifnya itu ya. fokus kepada apa yang kemudian bisa kita lakukan. Karena ternyata hinaan itu adalah motivasi terbaik dalam hidup kita. Bersama Bermetamorfosa.